Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, nama saya Ahmad Majid Said dari kelas 3C Prodi PAI Institut Agama Islam Hamzan Wadi. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat menarik, yaitu sejarah pendidikan Islam dan moderasi beragama. Topik yang kita bahas pada kali ini bukan hanya penting untuk kita pelajari dari segi sejarah saja, tetapi juga sangat berguna dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam menjaga keharmonisan sosial dan keagamaan di tengah-tengah masyarakat kita yang sangat beragam. Nah, sekarang kenapa sih penting untuk kita memahami kaitan antara sejarah pendidikan Islam dan moderasi beragama? Tentu ini sangat penting teman-teman, karena sejarah menunjukkan kepada kita bagaimana Islam itu sejak awalnya mengajarkan kepada kita keseimbangan dalam beragama. Moderasi beragama yang artinya itu kita mengambil jalan tengah, tidak ekstrem ke kiri maupun ke kanan. Moderasi beragama ini adalah kunci untuk kita menjaga kerukunan antar umat beragama dan keharmonisan dalam kehidupan sosial. Dalam konteks dunia yang semakin kompleks seperti sekarang ini, pemahaman tentang moderasi beragama ini akan sangat membantu kita dalam menghadapi tantangan sosial dan keagamaan tanpa terjebak dalam sikap yang radikal ataupun berlebihan. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam menanamkan nilai-nilai moderasi ini, karena pendidikan Islam bukan hanya mengajarkan kepada kita tentang ilmu agama saja, tetapi juga membentuk karakter yang seimbang antara dunia dan akhirat. Tanpa pemahaman moderasi ini, kita bisa saja salah dalam memahami ajaran agama, dan akhirnya kita bisa mengarah kepada sikap yang tidak moderat, bahkan bisa mengarah kepada sikap yang ekstrim. Oleh karena itu, mari kita sama-sama lihat sejarah bagaimana para ulama-ulama dulu mengajarkan kepada kita moderasi beragama. Salah satu contoh yang kita ambil dan yang patut kita teladani adalah sosok Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid adalah ulama besar yang berasal dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, yang dikenal sebagai pendiri organisasi Nahdlatul Wathon. Beliau sekaligus tokoh yang mencerminkan moderasi beragama dalam pendidikan Islam. Beliau mendapat gelar pahlawan nasional atas jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan pendidikan dan pembinaan umat melalui pendekatan yang moderat. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid sangat memperhatikan keseimbangan antara pendidikan agama dan kehidupan sosial. Beliau tidak hanya fokus pada pendidikan ibadah atau ritual agama saja, tetapi juga beliau mendorong masyarakat untuk memahami pentingnya pendidikan umum. Dalam konteks itu, beliau mengajarkan bahwa Islam itu tidak hanya untuk dipelajari di masjid, pesantren, ataupun madrasah-madrasah saja, tetapi harus kita bisa terapkan dalam kehidupan nyata, baik dalam bermasyarakat maupun dalam berinteraksi dengan orang lain. Sikap moderat yang ditunjukkan oleh Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga terlihat dari cara beliau berinteraksi dengan masyarakat yang beragam. Beliau sangat menekankan pentingnya toleransi dan kedamaian antar umat beragama. Dalam ajarannya, beliau mengajarkan bahwa perbedaan itu adalah sesuatu yang alami, dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa hidup bersama dengan saling menghormati. Sikap moderasi beliau juga terlihat dalam kemampuan beliau menjembatani berbagai kelompok masyarakat di tengah keberagaman suku, budaya, dan pandangan yang ada di Lombok.
Beliau tidak hanya fokus pada pembinaan umat Islam saja, tetapi juga menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat non-muslim, menciptakan lingkungan yang damai dan toleran. Melalui Nahdlatul Wathon, beliau mengembangkan semangat persaudaraan dan persatuan, baik dalam lingkungan keagamaan maupun kebangsaan. Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid juga dikenal sebagai tokoh yang menjunjung tinggi akhlak yang mulia dalam berdakwah. Beliau menekankan pentingnya berdakwah dengan hikmah, lemah lembut, dan penuh kasih sayang, sehingga pesan Islam yang kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh semua kalangan. Ajaran beliau ini mencerminkan prinsip moderasi dalam Islam, yaitu tidak ekstrem ke kanan maupun ke kiri, tetapi senantiasa berada di jalan tengah yang adil dan seimbang. Melalui keteladanan beliau ini, Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid mengajarkan kepada kita bahwa moderasi beragama itu adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, baik di lingkungan agama maupun sosial. Ajaran dan perjuangan beliau ini tetap relevan hingga saat ini sebagai pedoman kita untuk membangun masyarakat yang damai, toleran, dan penuh keberkahan. Tentu teman-teman semuanya, contoh-contoh dari para ulama seperti Tuan Guru Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini bisa menjadi cermin bagi kita semua dalam memahami pentingnya moderasi beragama. Namun, tidak hanya melalui cerita sejarah saja, kita juga harus merenung dan bertanya pada diri kita sendiri, bagaimana kita bisa menerapkan moderasi dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan dalam beragama tanpa terjebak dalam sikap yang ekstrim. Teman-teman semuanya, moderasi beragama ini bukan berarti kita tidak serius dalam menjalankan agama. Sebaliknya, itu adalah tentang menjalankan ajaran agama dengan penuh hikmah dan bijaksana. Misalnya, dalam berinteraksi dengan sesama kita harus menjaga sikap saling menghormati dan tidak mudah menghakimi orang lain hanya karena perbedaan keyakinan atau pandangan dengan kita. Kita juga perlu menghindari sikap berlebihan dalam melaksanakan ibadah, sehingga tidak menimbulkan ketegangan atau perpecahan dalam masyarakat. Nah, teman-teman semuanya, setelah kita melihat contoh-contoh dari sejarah dan pentingnya moderasi dalam kehidupan beragama, saya ingin mengajak kepada kita semua untuk merenung apakah langkah yang kita bisa ambil untuk mengedepankan moderasi dalam kehidupan sehari-hari. Apakah kita sudah cukup menjaga toleransi dan kerukunan dengan sesama kita? Apakah kita sudah cukup bijaksana dalam menjalankan ajaran agama tanpa membuat orang lain merasa tersinggung atau terpinggirkan? Saya yakin dengan saling berbagi pemikiran dan praktik moderasi dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih damai dan harmonis. Jadi, mari kita terus berusaha untuk menjaga keseimbangan, mengedepankan toleransi, dan hidup dengan penuh kasih sayang. Semoga video kali ini bisa bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.